We are from Group 1 have arrived at Desa Budaya Pampang. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pampang Cultural Village, located in Samarinda Regency, East Kalimantan, is a settlement of the Dayak Kenyah tribe that still preserve the unique culture of the Dayak Kenyah tribe. Some people still preserve culture such as having long ears and tattooing their bodies with typical Dayak motifs. Tourists who visit the Pampang Cultural Village can watch the Dayak Kenyah tribe regional dance performance regularly every week at 2 p.m. until finished, and can take selfies with the Dayak Kenyah community who still preserve the Dayak tribe's tattoo art and have long ears, and can continue to remember the moment of the visit by buying some souvenirs of typical Dayak crafts available. Well, in this video, my friends and I will interview one of the heads of the arts in the Pampang Culture Village with the topic of traditional musical instrument sape. Let's join in the excitement. For your information, this video is a college assignment from the Multicultural Understanding course taught by Mr. Limbo. Selamat siang dengan Bapak. Selamat siang, dengan saya Bapak Laing Along sebagai Ketua Kesenian di Wisata Budaya Pampang Samarinda. Kenalkan, saya Salwadi Nufida dari Universitas Mula Warman. Izin menginterview Bapak mengenai alat musik sape. Oke, musik sape. Jadi, apa yang melatar belakangi terciptanya alat musik sape dalam suku Dayak? Yang melatar belakangi terciptanya musik sape ini adalah pada mulanya dari mimpi-mimpi seseorang di dalam masyarakat itu. Dia bermimpi, dia memainkan alat musik itu padahal sebelum pernah ada itu alat musik yang mereka pegang. Jadi melalui mimpinya itulah mengarahkan dia untuk membuat alat musiknya sedemikian rupa seperti ada yang di dalam mimpinya itu. Nah, sehingga terciptalah alat musik sape ini. Itu ceritanya seperti itu awal mulanya terciptanya musik sape ini. Dari mimpi seseorang, kami pun tidak tahu apa itu namanya, cuma kita dengar turun-temurun ceritanya seperti itu. Asal mulanya berawal dari mimpi-mimpi mereka. Di dalam mimpinya diajari dia seperti itu, dan dia luar biasa mengingat lagu-lagu itu. Jadi mungkin satu lagu, dua lagu aja dia ingat pertama, nanti kemudian mungkin dia bermimpi lagi, mendengar lagi bunyi-bunyi lagu, sehingga dia memainkan, diberikan mimpi itu kepada dia. Kemudian hafalan itu luar biasa supaya karena dia menghafal itu lagu-lagu yang di dalam mimpinya. Oh, jadi lagu-lagu dari alat musik sape itu berawal dari mimpi semua? Ya, dari mimpi. Ya. Lanjutnya, nama saya Safira Amruri Jamil, saya dari Universitas Mula Warman. Ingin menanyakan bagaimana proses pembuatan sape dan bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatannya? Proses pembuatan daripada sape itu sendiri, ada yang menyebut kata sape, ada juga sampe. Jadi kedua kata ini paling populer untuk menamakan alat musik tradisional masyarakat kita yang dipakai untuk mengiringi baik itu lagu ataupun tari-tarian. Jadi proses pembuatan daripada alat musik sampe ini adalah dengan mengambil batangan atau pohon-pohon kayu yang dianggap baik untuk dijadikan daripada musik sampe ini. Hampir semua kayu boleh dipakai untuk pembuatan daripada alat musik sampe ini. Pertama dibentuk sebagai gelondongan daripada kayu yang tebalnya sedemikian rupa, kemudian dibentuklah sesuai dengan selera yang diinginkan. Kemudian dilobangi bagian belakangnya sehingga menghasilkan suara yang spesial, khusus seperti yang ada bunyi pada sampe itu. Perkenalkan, nama saya Dea dari Universitas Mula Warman. Apa fungsi sampe dalam pendidikan budaya bagi generasi muda suku Dayak? Ya, fungsi daripada sampe ini terhadap pendidikan bagi para generasi muda kita
adalah dengan melalui sampai ini kita akan melestarikan seni dan budaya secara turun-temurun dari nenek moyang kita untuk kita lestarikan kepada anak cucu kita, karena melalui alat musik sampai ini beberapa lagu-lagu yang sudah dimainkan oleh terdahulu oleh orang-orang tua atau nenek moyang kita secara turun-temurun juga dimainkan oleh anak generasi kita sampai pada saat ini, dan kita pun akan melestarikan secara turun-temurun kepada generasi kita berikutnya. Jadi melalui alat musik sampai ini merupakan suatu gambaran daripada masyarakat kita untuk memberi suatu identitas terhadap masyarakat kita kepada masyarakat lain atau kepada bangsa-bangsa lain. Perkenalkan, nama saya Zahra Aprilia. Jadi di sini saya akan bertanya tentang teknik permainan sampe. Untuk bisa bermain sampe, teknik dasar yang kita harus kuasai itu bagaimana ya? Ya, pertama-tama dalam teknik untuk bermain alat musik sampai ini adalah kita perlu mengenal terlebih dahulu daripada bunyi-bunyi yang ada pada senar-senar sampai yang sudah dibuatkan sedemikian rupa. Adapun jenis senar-senar sampai yang dipasang untuk menghasilkan suara, untuk secara tradisional suara bunyi sampai ini kita menggunakan senar 2 atau senar 3 atau sampai 4 untuk secara tradisional. Adapun untuk lagu-lagu nasional kita bisa dari 4, 5, 6 sampai 8 dan seterusnya, sebanyak-banyak yang bisa kita mainkan untuk mengolahkan nada-nada atau lagu-lagu dari hasil melodi daripada sampai yang kita mainkan. Jadi untuk kita mengenal tangga-tangga daripada sampai ini, baik dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do secara nasional, kemudian do, re, mi, fa, sol, do, mungkin ada beberapa untuk tradisional. Semuanya juga bisa dipakai, ada lagu-lagu tradisional itu dipakai juga do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada juga yang kurang daripada itu. Jadi tangga-tangga yang sudah dibuat sedemikian rupa untuk kita pakai melodi daripada lagu-lagu yang akan kita mainkan. Sedangkan bunyi daripada senar berikutnya 2, 3, dan 4 sebagai pengiring daripada hasil melodi yang kita mainkan terhadap senar nomor 1. Seperti itu. Kalau dilihat dari cara permainannya berarti bisa dibedakan ya antara yang masih pemula sama yang sudah ahli. Ya, tentu saja dari cara bermain kita akan bisa membedakan, karena yang pemula itu pasti banyak dia akan mempelajari daripada teknik-teknik bermain daripada sampai ini. Karena teknik bermain daripada sampai ini ada yang istilahnya nekidun katanya, untuk menghasilkan suara hentak-hentak atau putus-putus daripada sampai ini merupakan salah satu seni daripada ciri khas daripada bunyi sampai itu sendiri. Jadi mungkin bagi pemula dia akan bermain dengan ada yang lurus-lurus dulu, nanti lama-lama kemudian dia akan berkembang tingkatnya ke level yang lebih tinggi dengan memainkan suara-suara yang menjadi ciri khas daripada sampai itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati. Lalu saya ingin menanyakan pertanyaan ini ke Bapak. Apakah ada pengaruh dari genre musik lainnya pada era sekarang atau era modern? Bagaimana perkembangan musik sape di era modern ini? Lalu apakah ada pengaruh dari genre musik lainnya? Contohnya seperti apakah ada remaja sekarang yang mencoba untuk memainkan sape untuk musik pop? Ya, sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini, para pemain-pemain musik sampai ini ada yang mampu memainkan genre-genre musik lain dengan berbagai macam model daripada jenis musik. Dia bisa menyesuaikan dengan musik-musik lain, jadi sesuai dengan kemampuan daripada pemain musiknya sampainya itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Damar Ramadhani. Saya dari Universitas Mula Warman. Ingin menanyakan bagaimana mahasiswa dapat memperkenalkan sampai kepada generasi muda dan masyarakat luas? Tentu saja bagaimana cara kita memperkenalkan sampai ini kepada masyarakat luas. Tentu saja pertama-tama kita akan bisa dulu bermain musik ini.
sampai ini. Kalau kita tidak bisa memainkannya, mungkin kita kurang untuk memperkenalkan musik sampai ini. Ya paling tidak apabila kita tidak bisa memainkan musik ini, kita menguasai daripada materi-materi yang sebagai dasar daripada bagaimana cara bermain daripada sampai itu sendiri. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sudah bersama Bapak Liang, Pak Laing. Terima kasih Bapak sebelumnya sudah mau kita interview. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rasari, biasanya dipanggil Ari Pak, kayak gitu. Oke, untuk pertanyaan saya, bagaimana pemerintah itu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sate sebagai warisan budaya? Ya, kalau saya perhatikan keterlibatan pemerintah di dalam mewariskan sampai ini terhadap generasi muda, kita sudah bisa menyaksikan berbagai event-event yang dilakukan oleh baik pihak pemerintah atau swasta di instansi-instansi terkait. Kemudian mereka menyampaikan atau memperkenalkan sampai ini kepada di dalam dunia pendidikan, baik SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Ada yang mempelajari daripada sampai ini. Jadi itu dengan keterlibatan tersebut, otomatis itulah keterlibatan dari pemerintah untuk memperkenalkan sampai ini dan melestarikan seni dan budaya ini kepada generasi kita berikutnya. Oke, dan juga apakah pemerintah nih sudah membuat misal kayak ekstrakurikuler atau tes, misalnya kayak les gitu untuk bermain sape? Kalau sepanjang yang saya ketahui, mungkin di sekolah-sekolah ada yang memiliki ekstrakurikuler dengan bermain sampai ini atau dan lain-lain. Kemudian tentu saja dengan hal tersebut otomatis akan menambah daripada minat pemain musik sampai itu sendiri untuk melestarikan sampai itu di kalangan masyarakat kita atau dunia pendidikan. Oke, baik Pak, terima kasih untuk jawaban-jawabannya yang bagus sekali. Oke, next. Kan satu jenis permainan musik sampai yang dengan judul dot diot. Ya, dot diot yang paling populer di kalangan musik sampai ini. Jadi dot diot itu adalah jenis musik sampai yang dimainkan bisa dipakai untuk menari baik laki-laki atau perempuan secara umum. Inilah musik sampai yang boleh dimainkan secara umum dengan sebutan dot diot. Ya. Bunyi dodiot seperti itu. Ada bermacam-macam permainan musik sampai sesuai dengan lagu-lagu dan kegunaan daripada lagu-lagu itu untuk dipakai di dalam pertunjukan. Yang atas ini sebagai iringan, kalau hasilnya di do, melodinya masih di dalam posisi do, maka diiringi dengan bunyi do. Kemudian setelah itu melodinya meningkat kepada posisi sol, maka akan menghasilkan iringan daripada sol. Kemudian begitu juga selanjutnya apabila sampai ke iringan atau melodi yang menghasilkan suara fa, maka dia akan membunyikan fa dengan senar yang terputus tadi. Nggak apa-apa nih. Ada
Ada kunci-kunci khusus memang. Ada khusus untuk sampai. Jadi hebat apapun Anang Hermansyah dari pun tidak bakalan bisa main ini sebelum dia mempelajari. Coba lagi seperti bang. Masih lagi. Semuanya bang. Oh, megang semua ya. Udah ada semenit nggak dia megangnya bang? Udah. Bisa saja. Mainkan angkat seperti ini, ditekan pakai siku ini untuk menahan supaya ini jangan terangkat. Kemudian ininya memetik-metik, kemudian ini di sini tangan. Kejauhan biar kejauhan itu di sini. Tangannya di bawah. Di bawah. Lagi. Nah, lagi. Ah ya. Ada triknya bagaimana katanya Pencet dulu, supaya ini dengan lincah, dengan leluasa Yang paling dia bawah, bermain yang dengan paling tanpa bawah. hambatan. Ya maksudnya itu baru yang dipetik paling bawah. Setelah kita memegangnya secara langsung, memainkannya secara langsung, baru kita tahu kemampuan kita sampai di mana. Sepertinya kalau kita melihat gampang. Gimana bunyi? Kan saja tangannya pindah-pindah tangganya, bikin tangannya seperti saya pada waktu mainkan tadi kan. Kayak kamu ya bang. Jadi orang main sampai ini jarang ngangkat ini, dia main. Iya pasti. Karena nahan. Ya untuk menahan keseimbangan. Kecuali pakai tali baru berdiri. Oh, berdiri pakai tali. Iya. Silakan. Mungkin yang lain lagi. Ini pendek ini deh ya. Mana suaranya pak? Jadi melodi pakai senar satu, kemudian bunyi-bunyi ini diselip-selipkan iringannya sebagai hasil mengiring daripada hasil melodi yang kita mainkan. Iya, kan macam-macam cara mainnya. Pakai jari begini juga boleh, begini-begini juga boleh. Tergantung apa yang kita suka. Iya, nggak tahu. Berat, tapi kalau kita tahu seimbangan, hampir tidak ada rasa beban di sini. Tidak ada berat itu tidak ada. Karena sudah dibebankan ke. Iya. Ya kan, makanya itu di ini nah. Pertama itu belajar posisi dulu, posisi sampai, kemudian posisi badan, posisi tangan. Kalau salah posisi akan susah kita bermain. Nggak seimbang. Seimbang. Oke. Ya. Ya, ditahan ini, tangannya bebas bergerak ke sana, karena sudah ditahan di sini. Sikunya, ya. Supaya tidak ada lagi beban di sana. Ini cuma 3 senar ya? Bukan, ini 4 tadi ini, karena terputus satu waktu main. Oh. Tapi tidak apa-apa, kalau terputus tidak jadi masalah, masih bisa. Karena ada teman-teman di sana yang mengiringi daripada suara yang tidak ada itu tadi. Mana bunyinya?
Bukannya di dalam hati. I had a dream so big and loud. I jumped so high, I touched the clouds. Whoa, oh, 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 oh. I stretched my hands out to the sky. We danced with monsters through the night. Whoa, oh, 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 oh. I'm never gonna look back. Whoa, I'm never gonna give it up. No, please don't wake me now. This is gonna be the best day of my life.